Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Bob TV di film Tajwid Cinta. Kali ini diceritakan bahwa Tante Nadia menemui Ilham dan membeli toko bunga di mana tempat Ilham bekerja, lalu menyerahkannya kepada Ilham. Ilham bertanya tentang hal ini kepada Tante Nadia, dan Tante Nadia mengatakan bahwa dia harus tampak selevel jika ingin menikahi Alina anaknya. Dan setidaknya dengan memiliki toko bunga tersebut, Ilham kini sudah menjadi pengusaha. Nadia di sini tidak menerima penolakan dan Ilham pun menerimanya karena dia melakukan semua itu demi melindungi Syifa. Beberapa saat kemudian ketika Tante Nadia sedang di kamarnya, dia dikejutkan oleh kedatangan Arman yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Sontak saja Tante Nadia marah kepada Arman dan meminta Arman untuk keluar dari kamarnya. Namun di sini Arman justru malah duduk sengaja mendekati Tante Nadia dan dia memperlihatkan sebuah buku diari yang dia curi, yaitu milik Syifa. Arman mengatakan dia telah tahu bahwa Syifa itu adalah anak dari Pak Rahmat. Dalam buku diari itu penuh dengan tulisan dari Ibu Dila, ibu kandung Syifa. Arman membacakan apa yang ditulis Dila dalam buku tersebut, bagaimana dia bertemu dengan Pak Rahmat dulu sampai dia bertunangan dan kemudian dia hamil dan tidak dinikahi oleh Pak Rahmat. Dan hal inilah yang menjadi penyebab Dila sangat membenci Pak Rahmat. Dila saat itu dinikahi oleh Usman, saudara angkat laki-laki Pak Rahmat. Pak Usman di situ sangat menyayangi Bu Dila, begitu juga dengan bayinya. Mendengar hal itu, Tante Nadia segera akan merebut buku diari itu dari Arman karena Tante Nadia tidak ingin semua orang tahu tentang rahasia tersebut. Namun sayang, Arman begitu cekatan dan buku itu tetap dalam genggamannya. Sementara itu Alina di luar yang mendengar suara laki-laki dari kamar ibunya segera akan membukakan pintu. Tanpa mengetuk dulu, dia langsung membuka pintu kamar ibunya dan masuk. Namun di sini Alina tidak menemukan siapapun kecuali ibunya karena ternyata Arman bersembunyi di balik pintu dan keluar dengan perlahan-lahan tanpa diketahui oleh Alina. Nadia yang terkejut langsung mengatakan kepada anaknya bahwa dia sangat tidak sopan masuk ke kamar ibunya tanpa mengetuk pintu. Namun Alina mengatakan bahwa sengaja dia melakukan itu karena mendengar ada suara laki-laki di kamar itu. Nadia pun memperlihatkan bahwa di kamar itu tidak ada siapapun. Alina pun keluar dari kamar Tante Nadia dan Tante Nadia ingat sesuatu, bahwa saat itu Pak Rahmat memasukkan Syifa ke dalam kartu keluarga mereka. Tante Nadia pun segera mengecek kartu keluarga tersebut dan memang benar bahwa kelahiran Syifa saat itu sebulan lebih dulu daripada Alina. Nah pemirsa, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Apakah nanti yang akan dilakukan Tante Nadia terhadap Syifa dan Pak Rahmat? Ikuti terus alur ceritanya dan sampai jumpa di video berikutnya.